Halo friends, apa kabar? Balik lagi nih di channel YouTube Widya Edu. Tentunya di program acara Edukes yang akan membahas seputar dunia perkuliahan dan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini nih di Edukes sudah kedatangan tamu spesial yaitu Kak Fatan. Nah, Kak Fatan ini merupakan seorang edu heroes dan merupakan seseorang yang sangat passion banget di dunia pendidikan. Bisa kita bilang Kak Fatan ini seorang education enthusiast. Bagaimana Kak Fatan, benar? Sedang berusaha ke arah sana. Sebagai seorang education enthusiast, pastinya Kak Fatan mempunyai segudang informasi dan juga tips-tips serta motivasi buat teman-teman semua. Bagaimana, benar Kak? Beberapa hal bisa kita sharing buat teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman semua jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang akan disampaikan Kak Fatan. Jadi tetap terus pantengin kita di acara ini sampai akhir acara. Iya kan Kak? Mantap, siap. Oke, langsung aja nih. Ngomong-ngomong soal pendidikan, kali ini kita akan mengerucutkan dikit ke dunia perkuliahan. Nah, Kak Fatan, ngomong-ngomongin soal dunia perkuliahan nih, beberapa waktu lalu kita sama-sama tahu bahwa sudah diumumkannya SNMPTN, SBMPTN. Nah, buat teman-teman yang sudah lulus, kami ucapkan selamat ya. Selamat. Dan buat teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati karena pasti ada jalan untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan sedih-sedih karena kali ini Kak Fatan akan berbagi tips-tips dan motivasi buat kalian semua. Langsung aja Kak Fatan, bagaimana sih cara Kak Fatan memandang problematika ini, memandang permasalahan banyak sekali teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN yang kita kenal dengan UTBK. Itu bagaimana Kak? Oke. Jadi menurutku sedih itu wajar ya Karin. Kita sebagai manusia punya perasaan gitu. Tapi poinku adalah teman-teman jangan sampai sedih berlarut-larut gitu. Jadi sedih sehari, sedih 2 hari, sedih 3 hari itu wajar. Tapi sedih sampai sebulan, sampai 2 bulan itu jangan sampai lah. Karena aku yakin setiap orang tuh punya jalan ninjanya masing-masing untuk menuju PTN yang dia inginkan, Karin. Jadi mungkin dia undangan gak keterima, SBMPTN gak terima, tapi masih banyak kok jalan-jalan yang bisa dicoba. Salah satunya apa? Jalur mandiri. Yap, benar. Aku juga dulu keterima di Sikul UGM lewat jalur mandiri juga kok. Nah, tapi Kak Fatan, menurut fakta yang ada nih, menurut survei yang ada, bahwa banyak sekali adik-adik kita, teman-teman kita di luar sana itu yang mereka sudah diterima di PTN itu melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun kadangkala jurusan yang mereka ambil itu ternyata tidak sesuai dengan minat mereka. Itu bagaimana Kak? Jadi poin pertama ya, tadi ada kasus teman-teman yang nggak lolos jalur masuk kampus terus ngerasa sedih, gimana dia untuk dealing dengan kesedihan dia gitu kan. Nah poin kedua nih, ada juga teman-teman yang udah masuk kampus yang diinginkan tapi kok ngerasa salah jurusan. Nah itu sebetulnya mutlak keputusan teman-teman nih, pengen lanjut diterusin jurusan yang ada atau ikut tes lagi tahun depan. Nah karena juga aku sebetulnya dulu pernah salah jurusan gitu. Nah jadi aku bakal sharing Karin beberapa hal yang penting banget teman-teman harus pahami dan kuasai sebelum memilih jurusan. Oke, gimana nih Kak? Kan Kak Fatan pernah sebagai seseorang yang merasakan langsung pengalaman tersebut. Istilahnya sebagai apa ya? Native. Kalau iya native. Nah kalau mau cerita itu ceritanya nggak ngarang tapi benar-benar pernah dirasain. Nah bisa Kak Fatan di-sharing ke teman-teman bagaimana sih ceritanya? Oke, jadi insight yang aku dapat setelah salah jurusan, jadi ada satu hari ketika aku ospek psikologi, dosenku bilang gini, teman-teman di sini udah unfinished business belum? Udah selesai belum dengan dirinya sendiri gitu. Nah, oke. Nah itu sebenarnya mungkin beberapa orang yang ngerasa salah jurusan pengen ikut tes lagi. Nah 3 hal yang teman-teman harus kuasai tadi yang sempat aku sebut. Yang pertama gini Karin, aku pengen nanya ke Karin. Apa tuh? Kuliah itu harus sesuai minat. Aduh. Sepakat gak? Sepakat sih. Sepakat. Menurutku kurang lengkap gitu. Kenapa? Karena Karin, minat itu apa sih? Artinya keinginan, kemauan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi yang kita punya gitu. Kayak aku dulu punya temen, dia pengen banget nih masuk teknik UGM, udah dapet kok 2 tahun berikutnya pindah jurusan. Ya.
Padahal dia bilang, wah gue pengen banget, gue passion banget, gue minat banget masuk jurusan ini gitu. Dan juga aku punya temen, dia masuk teknik kelautan UB nih. Aku tanya, kenapa sih bro masuk teknik kelautan UB? Tau nggak jawabnya apa? Apa? Karena tetangganya itu anak teknik kelautan UB dan dia bilang tajir. Waduh. Bayangin Karin, kalau tetangganya misalkan jualan telur, mungkin dia sekarang di peternakan. Oh iya. Nah jadi kuliah itu nggak cuma sesuai minat. Jadi kuliah itu harus sesuai minat, bakat, dan kemampuan Karin. Kemampuan yang dipengaruhi ternyata oleh pengalaman ya kalau. Pengalaman. Dan juga teman-teman penting banget nih sebelum milih kampus harus tes minat bakat dulu deh gitu. Tes minat bakat itu gimana tuh Kak caranya? Ya nanti lapor ke BK-nya Bu, tolong dong bikinin tes minat bakat. Atau mungkin kalau di online sekarang banyak nih platform-platform online buat tes minat bakat. Ada tamubakat.com itu gratis. Ada misalkan 16 personalities ya. Kayak apa namanya MBTI itu gratis. Jadi banyak banget toolsnya kalau teman-teman pengen cari. Cuman memang yang valid itu ya harus melalui biro psikologi. Oke. Gitu Karin. Itu poin pertama ya Karin ya. Oke. Poin keduanya poin apa kedua. Poin kedua. Kuliah yang bagus itu cuma ada di UI, UGM sama ITB. Aduh, Karin sepakat nggak? Iya, ini tuh kayak pemikiran yang kayak hampir semua siswa-siswa Betul. itu akan menjawab iya. Iya. Padahal sebenarnya gimana Kak? Tidak tepat. Bahkan mungkin beberapa hal keliru gitu. Jadi ada orang yang saking pengen banget masuk ke satu PTN tertentu ya. Misalkan deh UI gitu ya. Wah ini ada yellow jacket syndrome. Pokoknya apapun jurusannya yang penting UI. Apapun jurusannya yang penting UGM gitu. Jadi bukan cuma ngejar kampusnya. Lebih baik teman-teman cari jurusan terbaik. Walaupun mungkin pada beberapa jurusan terbaik itu ekuivalen dengan kampus terbaik. Misalkan nih, aku pengen masuk Tata Boga yang nggak adalah di UGM. Ya benar. Misalkan aku pengen masuk Quran Hadis yang nggak adalah di UI gitu. Jadi yang dicari itu bukan kampus terbaiknya, tapi jurusan terbaiknya gitu loh. Kayak aku misalkan aku pengen psikologi, ya aku cari psikologi terbaik di mana. Oh ada salah satunya di UGM. Nah makanya aku ke UGM gitu Karin. Nah karena kalau boleh saya tanggapi ya Kak, karena memang belajar itu bukan di mana kamu belajar, tapi Betul. bagaimana kamu bisa belajar di sana gitu ya. Betul. Apa yang kamu dapatkan dan sebenarnya belajar dimanapun tuh sama aja, tergantung dirinya sendiri lagi ya, balik lagi betul. gitu. Dan memang itu sesuai dengan yang teman-teman harapkan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajarnya teknik sipil, ya udah cari tempat teknik sipil terbaik gitu. Kalau misalkan pengen belajarnya apa, ya udah cari di situ. Gitu Kak. Itu poin kedua ya. Poin ketiga. Poin ketiga nih. Jadi kita kan suka dikasih motivasi ya. Kayak dulu Karin mungkin pernah SMA ya, pernah seminar motivasi. Apakah kita sekarang juga lagi memberikan motivasi nih? Aduh, ya jadi kan sharing ya. Jadi ada yang bilang kan, bukan impian namanya jika tidak diperjuangkan. Yes. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat tapi kurang tepat Karin. Saya kurang tepat mulu ya. Iya kurang tepat ya. Jadi bukan impian namanya jika tidak diperjuangkan hingga menang. Nah hingga menang ini yang pada akhirnya bikin jam tidur kita berkurang, jam main kita berkurang, yang punya pacar jam pacarannya berkurang gitu. Nah hingga menang ini yang membuat kamu merasa mengorbankan waktumu, yang buat kamu belajar siang malam, dan itu aku rasakan Karin. Jadi waktu itu aku persiapan untuk ke psikologi UGM ini belajar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bangun jam 2, wow. Kemudian lanjut belajar lagi. Nah itu sih. Jadi kalau di Jepang itu teman-teman ada namanya istilah ikigai. Kalian pernah dengar ikigai? Yes, yeah, ikigai. Jadi apa sih ikigai itu? Ikigai itu ibarat sesuatu hal yang membuat kamu semangat bangun pagi. Jadi jangan sampai ketika teman-teman pengen masuk ITB, pengen masuk UI, pengen masuk jurusan yang kamu inginkan, pada akhirnya cuma keinginan doang nih. Tapi itu nggak terinternalisasi ke dalam dirimu gitu. Tapi itu nggak, tapi itu nggak membuatmu belajar siang malam. Jadi nggak usah bilang pengen masuk kampus-kampus terbaik kalau kamu nggak menjadikan itu sebagai jalan ninja kamu gitu. Tidak membuat itu menjadi sebuah action untuk mendapatkan itu. Oke, betul, sepakat Karin. Nah jadi benar banget teman-teman. Jadi yang disebut. Masih ingat tadi 3 hal itu apa? Aduh, ini kayak lagi tes ini ya. Boleh kita rangkum bersama-sama Kak Fatan. Jadi yang pertama kuliah itu nggak cuma sesuai minat. Yes. Ya, kuliah itu harus sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Karena tadi
melanjutkan penelitiannya kan ada penelitian yang bilang 84% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan. Aku salah satunya. Karena aku kuliah cuma sesuai minat. Yes. Harusnya sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Itu pertama. Yang kedua, kuliah yang bagus tuh nggak cuma di UI, UGM, ITB gitu. Karena dimanapun kita belajar itu sama aja. Sama aja. Diri betul. kita lagi. Tapi yang diutamakan bukan kampusnya ya, tapi jurusannya. Jurusannya. Sekali lagi tadi teman-teman pengen masuk Tata Boga, ya nggak bisa ke UI lah gitu. Teman-teman pengen masuk Quran Hadis, yang nggak bisa ke UGM lah gitu. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga, bukan impian namanya jika tidak diperjuangkan. Diperjuangkan itu kan sebenarnya masih kurang lengkap. Harusnya hingga menang. Hingga menang ini sebenarnya effort lebih yang harus teman-teman tunjukkan sesuai dengan keinginan dan kemauan teman-teman untuk menuju kampus idaman. Tadi aku bilang ikigai itu di situ. Jangan cuma ingin tapi tuh nggak ada action. Nah, mending nggak usah sih. Okay. Nah Kak, terima kasih banyak nih udah memberikan 3 poin itu. Nah, aku bakal lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, bagaimana ketika dalam suatu kasus nih, ketika sudah lulus tadi di satu jurusan, tapi kemudian tidak yakin ataupun tidak semangat dengan jurusan itu, tapi kemudian berpikir apakah aku lebih baik lanjut tahun depan ya? Tapi kalau lanjut tahun depan, setahun itu ngapain dong? Gimana Kak? Itu mengulang ke kata-kata dosenku waktu aku ospek di psikologi ya. Gimana? Jadi harus selesai dengan diri sendiri gitu. Harus unfinished business. Jadi gini, aku pernah salah jurusan ya, setahun gitu. Kenapa? Karena aku merasa aku tidak optimal sebelumnya gitu. Jadi menurutku gap year atau misalkan teman-teman ikut tes tahun depan itu nggak masalah gitu. Selama memang teman-teman tidak merasa optimal ketika mengerjakan tes sebelumnya gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ngerasa sudah berjuang sebesar itu, yaitu opsional gitu. Silahkan dilanjut, kalau misalnya silahkan dilanjut atau ikut tes lagi. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa aku merasa masih punya keinginan dan aku merasa belum optimal, silahkanlah ikut sekali lagi tahun depan. Ya aku buktinya ya, gitu sih. Tapi kalau misalnya kita gap year gitu Kak, setahun itu kita ngapain aja kira-kira tuh? Oke. Kan banyak banget tuh dilema, kalau aku tahun depan nanti aku setahun ngapain aja, masa aku cuma tidur-tiduran di rumah, kan nggak lucu kan? Banyak versi ya teman-teman. Jadi pengalamanku ya, kalau aku dulu memang sempat kuliah, jadi sambil kuliah tapi nyiapin UTBK. Jadi ibarat nih kalau nggak lolos, ya masih kuliah gitu. Ada juga mungkin temanku yang dia betul-betul gap year setahun, ikut bimbel setahun gitu ya. Ada mungkin temanku yang dia sambil kerja. Jadi opsional sih. Yang pasti buat teman-teman yang gap year, pastikan bahwa setahun tuh jangan sampai sia-sia gitu. Jadi jangan sampai sia-sia. Jadi menurutku apa sih yang lebih penting daripada lulus kuliah, atau enggak yang lebih penting tuh apa? Apa tuh? Yang lebih penting dari lulus PTN itu adalah menjalani kehidupan di kampus itu sendiri gitu. Iya, benar. Jadi banyak banget nih teman-teman kita yang dia lolos nih ke kampus tapi nggak tahu di kampus mau ngapain. Jadi menurutku oke, belajar persiapan kampus itu penting, tapi yang lebih penting adalah menyiapkan nih di kampus pengen ngapain aja gitu sih. Di kampus pengen ngapain aja, jangan cuma udah masuk kampus terus tiba-tiba nggak tahu linglung nanti udah sampai kampusnya. Kan sia-sia, 3-4 tahun tuh sia-sia banget ya Kak rasanya. Bener. Buat teman-teman semua, jadi sekarang kan udah terjawab tuh bagaimana kemudian ketika kita berada dalam suatu kasus, tadi yang pertama udah lulus terus nggak sesuai minat atau bahkan nggak lulus gitu ya. Nggak lulus, dan juga kadang-kala kita dihadapkan dengan kebimbangan mau lanjut atau nunggu setahun dulu. Betul. Terus kalau nunggu setahun mesti ngapain aja? Kan tadi udah Kak Fatan udah sharing-sharing kepada teman-teman semuanya. Dan teman-teman jangan berkecil hati ya buat teman-teman yang belum lulus, karena teman-teman harus ingat ya, banyak sekali cara dan banyak sekali jalan menuju apa yang teman-teman inginkan. Betul. Dan jangan sampai satu kegagalan membuat teman-teman itu langsung ciut nyalinya. Betul. Bener Kak? Betulnya aku ada satu quotes yang menarik banget. Apa Karin. tuh? Jadi kita nggak bisa memilih masa lalu, Karin, tapi kita bisa memilih masa depan. Teman-teman nih udah nggak bisa milih apa yang teman-teman pernah lakukan di masa lalu. Di masa lalu, jadinya nggak lolos, salah jurusan, tapi teman-teman bisa memilih masa depan. Fokus aja ke masa depan, hal yang bisa teman-teman lakukan dari sekarang. Gitu, Karin. Keep moving forward gitu ya. Teruslah bergerak maju, jangan lihat ke belakang. Melihat ke belakang boleh, tapi jangan terlalu terlena, terlarut dengan kesedihan-kesedihan yang ada. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat dan tetap persiapkan yang terbaik buat dari teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, pantengin terus Edukes, karena kita akan berbagi informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia perkuliahan atau tren anak muda lainnya yang tentunya sangat berguna buat teman-teman semua. Jadi di akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di Edukes selanjutnya. Sampai jumpa.